Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor kelas 12 semester 5, hari ini kita akan membahas tentang lokasi dan layout bengkel. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini dengan materi pengelolaan bengkel sepeda motor pertemuan ketiga, kita akan bahas terkait tentang materi yang pertama adalah konsumen bengkel, yang kedua adalah lokasi dan layout bengkel, yang ketiga adalah pemasaran bengkel. Jadi ada 3 materi yang ada di pemeliharaan bengkel sepeda motor, khususnya untuk manajemen bengkel. Adapun tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsumen bengkel. Yang kedua, peserta didik dapat memahami lokasi dan layout bengkel. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami pemasaran bengkel. Baik, kita akan lanjutkan materi pengelolaan bengkel sepeda motor di pertemuan 3 ini. Nah, konsumen bengkel ya, jadi konsumen pada bengkel khususnya sepeda motor itu target pasarnya adalah pengendara motor. Semakin hari, semakin tahun itu yang punya kendaraan bermotor itu sangat banyak. Berarti target pasar untuk konsumen bengkel itu lebih banyak. Jadi peluangnya lebih besar. Kemudian kepemilikan kendaraan. Jadi motor itu tidak seperti zaman dulu, kalau tidak kaitannya ada dengan pejabat tidak punya motor. Kalau sekarang, untuk tahun sekarang, dari lapisan masyarakat atas, menengah maupun bawah, semuanya bisa membeli sepeda motor. Jadi konsumen kita lebih besar. Kemudian motor juga beraneka ragam. Flashback ke materi yang pertemuan kedua, itu pemilihan bengkel tidak hanya dari kondisi saja, akan tetapi ada 4, bisa buka bengkel motor resmi, kemudian bisa buka bengkel motor umum, kemudian yang ketiga bengkel tune up, balap, kemudian modifikasi. Jadi kalian ada 4 peluang tersebut, mana yang kalian minati, yang kalian enjoy ya. Sejak seseorang membeli motor akan membuat kebutuhan jasa. Motor setelah dibeli otomatis kalau dipakai otomatis butuh perawatan. Minimal ganti oli itu setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau di kilometer 2000 kilometer. Kemudian kampas rem itu juga butuh penggantian. Kemudian lampu dan sebagainya, kalau ada yang putus butuh penggantian. Makanya di sini jasa bengkel itu akan terus menerus. Jadi peluang kalian untuk membuka usaha khususnya bengkel itu sebenarnya sangat besar, tergantung dari kemauan kalian masing-masing. Lokasi dan layout bengkel. Kalau kita melihat lokasi yang baik ya tempatnya yang ramai. Akan tetapi kalau tempatnya sudah ramai itu tempatnya juga akan mahal. Harga tanah juga semakin mahal. Bangunan pun juga semakin mahal. Maka dari itu untuk lokasi ya, penentuan lokasi kalau standarnya itu harus memperhatikan potensi pasar yang tersedia di sekitar lokasi. Kemudian tetap memperhitungkan budget yang tersedia.
Jika kalian punya lokasi di desa, kemudian jauh dari jalan raya, ya tidak ada masalah. Tapi dengan catatan kalau seperti itu, peluang atau bengkel atau tingkat pelayanan konsumen harus ditingkatkan untuk meminimalisir lokasi yang jauh dari keramaian. Sekarang kan sudah tidak bingung lagi ada media sosial. Walaupun tempat kita itu berada di dalam, di luar atau jauh dari jalan, kita kan ada medsos. Jadi promosi kita lewat media sosial seperti itu. Berikut strategi sebagai memilih lokasi usaha. Yang pertama adalah tingkat kepadatan penduduk. Kalau bengkel kita sering dilewati orang, otomatis bengkel kita juga akan semakin dikenal. Tapi baik dan tidaknya bengkel itu tergantung kualitas. Setelah semisal pemilik sepeda motor memperbaiki kendaraan di bengkel kita, itu baru tahu bengkel itu bagus atau tidak. Berarti kita harus meningkatkan pelayanannya. Besar pendapatan. Kalau di kota banyak tempat pekerjaan, mungkin ada pabrik, kemudian ada instansi-instansi, otomatis kan di lokasi tersebut pendapatannya kan besar. Beda dengan yang di desa, mungkin tingkat pekerjaannya ya ada yang berkebun, ada yang di sawah, kemudian ada tukang dan sebagainya. Otomatis kan mempengaruhi besar pendapatan. Itu kita juga harus memikirkan. Kemudian memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan. Kalau di kota otomatis kendaraan yang lewat juga sangat banyak. Beda dengan di desa, mungkin 10 detik sekali ada kendaraan. Itu juga harus diperhatikan untuk memilih atau mempertimbangkan lokasi usaha. Dan kalau untuk lokasi sesuai dengan standar, otomatis kebutuhan dana yang harus kita keluarkan juga harus besar. Seperti itu. Kemudian banyaknya usaha. Di sekitar kita banyak usaha, Panda. Semisal sama-sama bengkel. Oh, ternyata satu RT itu ada 10 bengkel. Contohnya seperti itu. Itu juga mempengaruhi. Solusinya kita harus meningkatkan kualitas dan pelayanan. Yang kelima, sesuai dana. Biasanya kalau lulusan SMK itu setelah lulus 1-2 tahun ikut orang sambil mengumpulkan dana untuk ya bisa dibelikan kunci, bisa dibelikan peralatan alat ukur yang mendukung bengkel tersebut. Setelah dana tersebut sudah cukup, kemudian kemampuan kita juga sudah bisa, kita berani atau memberanikan diri membuka bengkel. Tidak apa-apa membuka bengkel di daerah masing-masing. Walaupun sepi, Pak, tidak ada masalah. Yang penting kualitas dan dikenal oleh masyarakat. Pilih lokasi usaha yang tingkat kompetensinya rendah. Jika di lokasi tersebut sudah banyak usaha yang sejenis, sebaiknya lokasi ini dihindari. Jadi kata tadi hindari di sini, jika semisal di kota banyak sekali bengkel yang buka. Akan tetapi kalau kita mau berusaha, walaupun sekeliling kita banyak bengkel, ya tidak ada masalah. Yang penting ada kemauan.
Ketujuh, perhatikan pula akses menuju lokasi. Kalau kita lihat, biasanya menuju lokasi bengkel kan pinggir jalan. Kemudian untuk jalannya biasanya kan bisa ada dimester, kemudian ada keramiknya. Tidak terus bengkel lokasinya jauh, harus melewati jalan makadam. Kalau hujan tidak bisa dilewati. Itu akses menuju lokasi itu juga harus diperhatikan. Kemudian tingkat keamanan lokasinya. Ya jangan terus lokasi bengkel sebelahnya sungai, terus tidak ada pagarnya. Itu juga akan membahayakan. 9, kebersihan lokasi. Makanya mulai dari kita menerapkan pendidikan di SMK, setiap selesai praktek pasti akan digilir untuk membersihkan. Ya ada yang menyapu, ada yang menata alat, ada yang mengepel dan sebagainya. Itu tujuannya agar nanti kalau kalian bekerja atau menjadi seorang yang punya bengkel, kondisi bengkelnya akan tetap bersih. Jadi selesai pekerjaan langsung dibersihkan sampah-sampahnya, kemudian tempatnya kalau kelihatan bersih dan rapi, konsumen yang datang akan senang. Contohnya itu. Baik, di sini ada soal terkait dengan layout bengkel. Yang pertama adalah sebutkan 8 faktor yang harus sebagai bahan pertimbangan memilih lokasi. Yang sudah saya jelaskan tadi, apa saja 8 faktor yang harus sebagai pertimbangan. Yang kedua, jika Anda membuka bengkel, langkah apa saja yang Anda lakukan untuk menarik konsumen datang ke bengkel? Langkahnya bagaimana? Semisal kalian nanti buka bengkel di desa, ya ceritakan bagaimana Anda menarik konsumen untuk datang ke bengkel Anda. Dikerjakan bisa di Word, bisa di PDF, atau ditulis tangan, kemudian difoto, kirim ke Google Classroom. Baik. Selanjutnya adalah layout. Jadi pemanfaatan peralatan yang optimal, layout bengkel. Bisa kalau kita selama sekolah atau selama kerja sebelumnya kita mendapatkan sertifikat, bisa di foto. Sertifikatnya bisa ditempelkan. Supaya konsumen juga lebih percaya. Kemudian penggunaan jumlah tenaga kerja. Tapi kalau masih mengawali sendiri juga tidak ada masalah. Tapi nanti kalau sudah ramai, kemudian dikenal banyak orang, kita bisa mengambil tenaga kerja. Sehingga kita sudah menjadi bos. Oke. Aliran bahan produksi yang jadi mohon maaf ya. Aliran bahannya dan produksi, kemudian kebutuhan persediaan yang rendah, pemakaian ruang yang efisien. Semisal punya ruangan yang kecil, ya dibuat seefisien mungkin yang kiranya penting-penting saja. Jadi kelihatan bengkel tersebut layoutnya sangat bagus. Kemudian ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. Jadi itu di istilahnya harus di ruang geraknya harus dicukupi. Kemudian biaya produksi dan investasi modal yang rendah. Kalau bisa seminim mungkin, tapi hasilnya bagus. Fleksibel yang cukup untuk menghadapi perubahan. Jika sewaktu-waktu kan setahun semakin
yang akan datang semakin bertambah, kan kita tidak bisa hidup dengan zona aman, ya. Jadi kita harus berani melangkah, berani menuju ke perubahan yang lebih baik. Keselamatan kerja yang tinggi, usahakan keselamatan kerja itu juga ditingkatkan. Kalau di bengkel ya harus pakai ya minimal baju praktek. Kemudian bisa pakai topi. Kalau menggerinda bisa pakai kacamata. Kemudian mengelas juga pakai kacamata. Kalau memungkinkan juga pakai sarung tangan, sehingga keselamatan kerja juga terpenuhi. Nah, ini contoh. Berikut contoh layout yang umumnya dijadikan layout dasar bengkel resmi. Ini yang resmi saya sampaikan, ya. Yang pertama ada ruang tunggu, ya, ruang tunggu pada bengkel. Kemudian ada meja penerima tamu. Jadi tamu yang datang, yang menyambut adalah biasanya keluhannya apa Pak, kemudian apa itu yang mau diganti komponennya apa, itu penerima tamu. Kemudian tempat servis setelah diterima dibawa ke tempat servis oleh mekanik. Kemudian gudang spare part itu juga penting kalau di bengkel resmi. Jadi tidak terus kerusakannya apa baru dicarikan. Ya ada, tapi tidak selalu seperti itu, ya. Kemudian disediakan kamar mandi untuk mekanik ataupun karyawan yang lain. Yang keenam adalah ruang konsultasi. Bahkan di bengkel resmi itu untuk menarik perhatian konsumen kadang ada menyediakan teh, kopi, gorengan gratis. Kemudian untuk menunggu tempatnya ada TV-nya, ber-AC dan seperti itu. Wifi gratis bahkan seperti itu. Itu adalah contoh layout yang ada di bengkel resmi. Oke, kemudian soal yang selanjutnya adalah gambarkan secara sederhana layout bengkel resmi yang Anda ketahui. Seperti yang saya sampaikan tadi, gambarkan. Kemudian yang keempat, jelaskan tujuan dari penyusunan tata letak pada bengkel. Jadi ada 4 soal di pertemuan ketiga pengelolaan bengkel sepeda motor. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran bengkel. Jadi dengan semakin banyaknya motor di jalanan, semakin tinggi pula kebutuhan yang akan bengkel motor bisa menjadi modal usaha. Ini contohnya, jadi banyak sekali. Ada spare part, kemudian ada cuci motor, ada modifikasi, kemudian ada jasa, dan seterusnya. Itu adalah contoh pemasaran bengkel. Ya mungkin banyak yang dilakukan oleh bengkel resmi setelah diservis, cuci gratis, seperti itu. Kemudian memberikan kartu member. Memberikan kartu member selama servis di bengkel tersebut. Bahkan sekarang banyak yang berani menjemput jika ada kerusakan. Jadi tidak usah keluar rumah, kami jemput, nanti setelah selesai kami antarkan lagi, seperti itu. Itu adalah pemasaran. Bekerja sama dengan komunitas, biasanya menjadi sponsor pada komunitas tersebut, ya. Atau klub itu kan juga menjual spare part. Kemudian di klub tersebut jika membutuhkan spare part juga lebih mudah. Kemudian kerjasama dengan kafe atau salon, ya. Sambil menunggu layanan atau servis bisa minum di kafe, atau kalau biasanya sepeda motor bisa di salon.
atau kalau di bengkel resmi biasanya dicuci, ya, dicuci. Jadi banyak sekali pemasaran yang ada di bengkel. Langkah-langkahnya banyak sekali supaya bengkel juga rame, di luar bengkel pendapatan juga ada. Oke, kemudian layanan antar jemput yang sudah saya sampaikan. Jadi tidak usah ke bengkel, tapi bisa diantar jemput. Kemudian sediakan sarana prasarana lengkap semisal kamar mandi, WC dan sebagainya, supaya kalau ada yang membutuhkan bisa di lingkungan bengkel. Oke, terima kasih. Materi pertemuan ketiga pengelolaan bengkel sepeda motor semoga bermanfaat. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai lokasi dan layout bengkel. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.